Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Widya Putri, kelas 10 akuntansi sekolah di SMK Wiyata Mandala Bogor. Saya akan menjelaskan tentang biografi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi teks biografi, struktur teks biografi, aspek kebahasaan teks biografi, langkah menceritakan kembali isi biografi, langkah menyusun teks biografi. Next, apa sih itu teks biografi? Kalian mau tahu jawabannya apa? Nah, teks biografi adalah tulisan yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang. Teks biografi mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Next, struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh secara umum, biasanya berada pada bagian awal teks. Yang kedua, peristiwa atau kejadian, yaitu berisi penjelasan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah dialaminya, termasuk masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Terakhir, reorientasi, yaitu tahap yang berisi pandangan-pandangan penulis terhadap tokoh yang dibahas. Reorientasi bersifat opsional, yaitu boleh ada, boleh juga tidak ada. Next, kebahasaan teks biografi. Aspek kebahasaan teks biografi ada beberapa macam. Yang pertama, kata ganti, yang disebut juga dengan pronomina, yaitu orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Kedua, kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata yang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu yang dia lakukan. Contohnya, melanjutkan, mendirikan, dan lain-lain. Kedua, kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Contohnya, dinasehati, dipimpin, dimiliki, dan lain-lain. Ketiga, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang berhubungan dengan aktivitas mental. Contohnya, menginginkan, mengharapkan, memikirkan, dan lain-lain. Ketiga, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal, keadaan dari suatu benda atau suatu yang dibendakan. Keempat, kata sambung. Kata hubung atau kata sambung yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dan kata lain dalam satu kalimat. Terakhir, kata depan. Kata depan adalah kata yang berfungsi untuk merangkai kata satu dengan kata yang lain dalam suatu kalimat sekaligus menentukan jenis hubungannya. Contohnya, di, ke, untuk, dari, pada, kepada, dan lain-lain. Next, langkah menceritakan kembali isi biografi. Yang pertama, menentukan judul atau tema yang menarik bagi pendengar. Kedua, mendengarkan atau membaca teks biografi tersebut hingga benar-benar dikuasai. Ketiga, sampaikan isi biografi dengan bahasa yang mudah dipahami bagi pendengar. Next, langkah menyusun teks biografi. Pertama, pilih seseorang yang menarik perhatian Anda. Kedua, temukan fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut. Ketiga, mulailah dengan ensiklopedia dan catatan waktu. Keempat, pikirkan apa lagi yang perlu Anda ketahui mengenai orang itu. Bagian mana dari hidupnya yang ingin lebih banyak Anda ketahui. Saya juga membuat mind mapping loh. Kalian mau tahu kayak gimana? Nih, saya unjukin ya. Kayak gini nih. 1, 2, 3. Itu saja yang saya sampaikan dalam menjelaskan tentang biografi. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.